kita ini sering mendapatkan tawaran yang nggak logis gitu ya. Betul. Nah, oleh karena itu saya ingin bicarakan. Jadi kalau ada 2 orang di negeri Belanda kursus sama saya bahasa Jawa. Kursus bahasa Jawa saya pas-pasan. Tapi lingkungan sekolah menuntut saya untuk selalu tampil prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast PBPGRI. Halo sahabat edukasi di seluruh Indonesia. Hari ini tema kita sangat spesial dan dinamis. Literasi finansial kekinian bagi guru dari solusi hingga cuan digital. Di studio podcast kita pada hari ini telah hadir narasumber kita, Bapak Kadarmanta Baskara Aji. Pak Aji, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Pak Agus sudah diundang podcast di PBPGRI dengan host yang luar biasa. Saya yang merasa bangga bisa menjadi host untuk Pak Aji pada hari ini. Kasih, apalagi temanya adalah tema tentang finansial. Wah, ini memang baru ngetrend ini. Oke. Pak, belakangan ini kita sering dengar kabar sangat miris seorang guru yang terjebak pinjol ilegal atau judi online karena faktor ekonomi. Sebenarnya seberapa darurat sih literasi keuangan di kalangan guru kita saat ini? Kalau Pak Agus menanyakan itu, jujur saya ingin menjawab bahwa tingkat kedaruratan kita ini sudah mendekati darurat sedang, Pak. Gitu ya. Darurat sedang? Iya, sudah harus lebih dari sekedar waspada. Sebentar lagi berat dong kalau begitu. Oh iya, betul Pak. Kalau kita tidak segera melek literasi berkaitan dengan finansial, baik itu lembaga di sekolah maupun di rumah tangga guru-guru, tentu nanti akan ada persoalan. Karena kalau kita tidak mengantisipasi dan tidak mengajak semua guru itu untuk bisa bangkit dari tekanan-tekanannya, nanti itu akan kebablasan dan akan jadi masalah bukan hanya kepada pribadi-pribadi guru atau tenaga kependidikan, tetapi juga sampai kepada kualitas pendidikan. Itu yang kita khawatirkan. Iya. Pak Aji, tadi Pak Aji udah ada cerita ya, apa namanya, dari mulai yang kita daruratnya darurat sedang ya Pak Aji ya. Iya. Darurat Tapi sedang. kan menuju sedang gitu ya Pak ya. Oh, menuju sedang ya. Masih agak optimis gitu. Iya. Pak Aji, kalau saya lihat kan sebenarnya masalah finansial atau masalah keuangan ini bukan pada masalah nominal ya Pak ya, tapi ada tren kekinian juga Pak, seperti doom spending ya, atau belanja pelampiasan stres setelah seharian mengajar. Bagaimana Bapak melihat fenomena ini? Ya, jadi itu memang awalnya kan dari doom spending itu sendiri kan awalnya dari dua pihak. Ya. Baik itu kebutuhan para guru-guru itu secara pribadi maupun dari pihak lain seperti pinjol, seperti judi online. Ya. Itu karena mereka sangat tertarik untuk menyasar kepada para guru karena guru itu punya penghasilan tetap. Itu yang membuat dia menarik ya. Guru itu punya tunjangan. Ya, lepas dari honornya berapa gitu ya, tetapi mereka punya penghasilan tetap. Tentu ini menarik bagi pinjol. Ya, karena kemungkinan akan ada kredit macet itu lebih kecil. Ya, karena ada penghasilan punya tetap. Penghasilan. Ya. Nah, oleh karena itu tentu banyak tekanan-tekanan yang kemudian ditanggung oleh para guru. Lalu berkaitan dengan bagaimana ini supaya doom spending ini bisa dihindari. Jadi begini, yang namanya guru itu mengajar itu lelah terutama mental ya. Betul. Siswa yang berlain-lainan, siswa Sangat dengan beragam latar belakang yang beragam, gurunya sendiri di depan kelas, mungkin masih punya persoalan di rumah, lalu ke sekolah
anak-anaknya juga ada yang baik, ada yang nakal. Ini tentu beban mentalnya cukup berat. Lalu lelah mental. Karena lelah mental, maka kemudian guru itu mencari pelampiasan dengan cara menghibur diri, self aware gitu ya, menghibur diri. Nah, cara menghibur dirinya itu sebagian besar itu ada yang salah, Pak. Yang doom spending sifatnya tadi, ya? konsumtif. Konsumtif. Ada yang jalan-jalan di mall. Betul. Jalan di mall tujuannya cuma cuci mata. Tapi begitu lihat barang, ya akhirnya matanya hijau, harus belanja. Yang tadinya tidak perlu malah beli. Betul. Aja. Jadi belanjanya bukan berdasarkan kebutuhan, tetapi berdasarkan keinginan. Nah, yang terjadi karena menghibur diri dengan belanja, maka di tengah bulan kita sudah nggak punya apa-apa lagi, sudah habis. Betul. itu Pak. Oke, Pak Haji, dengan latar belakang seperti itu, pasti kan kita harus ada solusi ya Pak ya. Kita harus ada solusinya, strategi bagi ada, apalagi sekarang eranya digital nih. Tadi yang Pak Haji sampaikan sebenarnya sangat menarik ya. Iya. Nah sekarang kita masuk ke solusinya Pak Haji ya. Kan kalau dulu guru tuh mencatat masalah keuangan pakai buku kas bergaris ya. Malah ada buku kas yang gede-gede itu ya. Sekarang yang ini folio itu betul, ya. Sekarang masih ada tapi yang halamannya sampulnya batik itu batik, ya. betul. Nah, sekarang kan eranya digital ya Pak ya. Nah, bagaimana cara budgeting yang praktis, kekinian dan anti ribet buat guru Pak Haji? Ya, ini penting, saya ingin sharing gitu ya. Tapi nanti kalau ada teman-teman yang punya ide lain yang lebih cemerlang, boleh nanti disampaikan di sesi belakang. Jadi sekarang kita coba lupakan buku yang tebel, yang kadang-kadang malah hilang gitu ya, atau tulisannya nggak jelas karena menempatkannya di tempat yang berbeda. Pada saat kita membutuhkan menulis menjadi tidak ada. Nah sekarang di gadget kita sudah ada. Jadi dari gadget yang kita miliki itu pada prinsipnya kita ini bisa memanfaatkan dari aplikasi yang gratis lah gitu ya. Atau dari perbankan, ada Brimo, ada Livin, ada BCA Mobile, ada yang lain ya. Silahkan aja, hampir semua bank itu punya mobile banking yang di dalamnya kita bisa memanfaatkan. Nah, oleh karena itu pada saat kita ini sudah mulai berbicara tentang budgeting yang praktis, kemudian kekinian dan anti ribet gitu ya. Anti ribet. Nah, kalau pakai buku tadi kan ribet. Oh iya. Maka kemudian kita bisa memanfaatkan smartphone. Silakan saja, di browsing aja lah. Sekarang AI juga sudah ada ya. Tanya sama ChatGPT sama Gemini, cara mencari aplikasi untuk pencatatan keuangan pribadi gitu. Bahkan dulu ada namanya KMRT Pak, kursus manajemen rumah tangga itu ada Pak ya. KMRT bukan KDRT ya, KMRT ya. KMRT, kursus manajemen rumah tangga itu ada. Nah, saya menyarankan dengan memanfaatkan kantong di smartphone itu gitu ya, itu kita bisa membuat 4 atau 5 kantong, mungkin 4 ya. Yang pertama adalah namanya kantong hidup. Kantong hidup itu hitung-hitungannya mungkin ya separuh dari penghasilan kita ya, 50% itu untuk makan, untuk listrik, untuk kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain, anak sekolah dan seterusnya. Bagi yang sudah itu 50%. 50% Pak. Nah, lalu yang lain ada namanya kantong masa depan. Kantong masa depan itu menabung, Pak. Jangan menabung itu berapa sisa uang kita tabung. Tapi potong aja 20% lah. Iya, di depan, Pak. Di depan. Ya. Jadi setelah bukan berapa sisanya baru ditabung. Betul, kantong hidup itu kan mau tidak mau ya, hidup mati itu. Nah, baru setelah hidup mati kita bicara 50%, maka kantong masa depan itu ada 20% lah. 20%. Ini wajib dipotong di depan. Ya. Sebetulnya ini liquid juga, kalau misalnya ada kondisi-kondisi darurat, anak sakit atau diri kita sakit, itu adanya di 20% itu bisa menjadi kantong masa depan tadi itu. Lalu yang berikutnya adalah ini ciri khas kita itu kantong cicilan, Pak. Kantong cicilan. Kantong cicilan, tapi ya diusahakan
cicilannya itu cicilan yang ringan-ringan, bukan Yeah. cicilan yang tidak legal gitu. Yeah. Nah, kantong cicilan menurut saya 20 sampai 20 sampai 30%. 30%. Kalau seperti Pak Agus waktu jadi kepala sekolah itu mesti harus punya aturan. Kalau ada guru atau tenaga kependidikan mau kredit, itu ya. sisa gaji itu apa yang boleh untuk kredit itu maksimal 20% atau 30%. Kalau Aman, lebih ya. dari itu jangan disetujui. Ya, ini kontrol oleh orang lain. Nah, kontrol diri sendiri saya kira juga penting. Jadi maksimal 30, syukur bisa 20%. Kalau cicilan ini totalnya lebih dari itu, nanti tentu akan jadi masalah gitu. Lalu yang berikutnya tentu ya ini tadi kan di depan kita bicara tentang reward untuk diri kita sendiri, self reward gitu. Nah, ada namanya kantong sosial dan kebahagiaan. Itu penting. Ya, iya. Supaya 10% aja sisa dari itu tadi, Iya, 10%. Ini bisa untuk cari pahala, misalnya zakat, infak gitu ya. sedekah, ya. Ya, untuk jalan-jalan di mall tadi gitu, Ya. atau kita rekreasi gitu di tempat-tempat yang membuat kita bisa terhibur. Maka kalau kantong ini habis, ya sudah stop belanjanya. Ya. Nah, karena kalau lebih dari itu nanti kita akan lombok, kita akan Oke. bangkrut. Kalau kita bangkrut, itu akan jadi persoalan untuk diri kita sendiri. Betul. Ya, itu Pak Gus. Jadi sebenarnya berapapun penghasilannya, Ya, bagilah 4. iya betul Pak. Jadi kalau kita buat ilustrasi Pak Haji, penghasilan katakanlah 5 juta. Iya, Berarti 50% untuk kantong hidup. 2,5. 2,5 juta kantong hidup. iya. Kantong. Artinya itu boleh dihabiskan sebenarnya. Iya, karena untuk hidup. Untuk hidup. Kemudian 20% berarti 1 juta. Ya, Itu adalah kantong masa depan. masa depan. Nah, mungkin para penonton semuanya jangan berpikir hari ini. 20% 1 juta. Iya, 1 bulan. Kalau 1 tahun sudah 12 juta. betul. Ya. 10 tahun sudah lebih banyak lagi. Betul. Kantong cicilan. Nah, ini juga kita harus pandai memanagenya, pandai. Jadi 20 sampai 30%. Katakanlah 30%. Berarti 1,5 juta adalah untuk kantong cicilan. Jadi sejak awal pada saat kita memutuskan untuk cicil sepeda motor, Ya, maka harus dihitung 1 Ya. bulan tidak lebih dari angka betul, itu. betul. Kemudian, ini yang keempat, saya sangat tertarik yang keempat, kantong sosial. Ya. Karena kita Dan kebahagiaan. Karena kita bukan hanya berbicara secara material biasa, tetapi juga berbicara tentang spiritual. Betul. Nah, kalau kantong sosial ini dikumpulkan, maka infak itu akan menjadi lancar dan insya Allah rezeki kita akan lancar. Amin, amin, amin. Wah, Pak Haji, ini kita tuh sangat menarik ya, Ya. karena metodenya adalah metode potong di Di depan. depan. Dipaksa potong di depan. Saya Ya. bahkan dipaksa potong di depan. Ya. Kalau tidak dipaksa kita kan seolah-olah banyak uang ya. Ya. Ini yang sering kita lupakan, Pak. Ya. Ya. Nah, bicara soal tabungan masa depan, Pak Haji, guru kita itu kan beragam, Pak. Ada yang ASN, ya, yang nanti dapat taspen, ya. Dan ada juga yang honorer atau swasta. Itu juga beda-beda. Ada swasta, kalau dia kerja swasta disediakan untuk masa depannya, ada juga yang tidak. Ya. Nah, apakah cara penyiapan dana darurat dan pensiunnya sama, Pak Haji? Bagus. Jadi pada prinsipnya sama. Cuma cara mengeksekusinya yang Cara berbeda. mengeksekusinya ya. Karena ada yang sudah menabung di dana pensiun, Oke, taspen. taspen. Ada juga yang sudah menabung membayar asuransi Ya. masa depan. Betul. Ada yang mendapatkan pesangon dari yayasan Ya. dan seterusnya. Nah, ini sama nanti prinsipnya, tetapi cara mengeksekusinya itu Yang berbeda ya. berbeda-beda. Jadi begini, taspen itu kalau yang ASN ya, taspen itu adalah bonus masa depan. Oke. Bonus masa setelah pensiun gitu. Tapi bagi para guru-guru honorer swasta, tentu bicara soal masa depan pendapatan atau masa depan finansial itu jauh lebih krusial karena tidak mendapatkan taspen, tidak Ya. mendapatkan pensiun. Pensiun. Nah, ini tentu menjadi lebih krusial. Oleh karena itu perlu ada sejak awal membangun namanya dana darurat mandiri. Dana darurat mandiri. Dana Oke. darurat mandiri itu
tidak boleh kemudian lebih kecil dari dana yang kita keluarkan setiap bulan. Oke. Ya. Jadi harus kita hitung betul gitu supaya kita sudah punya hitung-hitungan besok pada saat kita sudah tidak bekerja karena usia dan seterusnya, maka itu cukup untuk membiayai hidup kita. Oke. Syukur kalau setelah pensiun pun Hmm. kita masih bisa mendapatkan penghasilan. Ya. Nah, oleh karena itu dana yang kita sendirikan tadi itu tidak boleh diutak-atik, tidak boleh diutak-atik. Tadi di depan kita sudah bicara soal bagaimana kita bisa melek literasi finansial, memanfaatkan smartphone, memanfaatkan Ya. aplikasi yang ada di perbankan. Jadi kalau duit ini untuk masa depan mau kita taruh di bank, nggak usah yang pakai ATM. ATM itu bikin bikin mata kita hijau gitu ya. Nggak usah pakai ATM gitu ya. Jadi kalau kita mau ngambil duit itu harus susah-susah datang ke, Harus disusahin ya. dibuat susah. Jadi jangan pakai ATM gitu. Misalnya untuk jaga-jaga juga ya. Untuk kalau tiba-tiba ngajar itu yang namanya laptop itu kan pokok ya, alat pokok ya, untuk perbaikan itu bisa kita ngambilnya bukan lewat ATM, ngambilnya langsung ke ke teller ya. Atau kalau perlu kita simpan di mobile banking tetapi di hold. Di hold. Jadi ini tidak mudah ya, kita ini kan gampang sekali gitu ya. Oleh karena itu kita harus betul-betul pandai-pandai supaya kita tidak terjerat oleh pinjol ataupun judol kalau kita ingin mendapatkan itu, Pak. Jadi saya teringat ada sebuah kata-kata di Ide Prama gitu. Sebenarnya bukan masalah berapa penghasilan, tapi seberapa pinter kita mengatur pengeluaran. Nah ini yang sekarang kita bicarakan, Pak Haji, seberapa hebatnya kita mengelola pengeluaran kita. Pak Haji, ini diskusi kita ini saya kira semakin menarik nih. Ya. Nah ngomong-ngomong soal investasi, Pak Haji, sekarang kan banyak budget, banyak banget lah, ya, yang ajakan investasi di media sosial. Investasi ya kalau gede, gitu kalau kita tidak butuh modal segala macam, tapi kita akhirnya dalam 14 hari menjadi kaya raya. Kaya raya, ya, 1 bulan bisa mengumpulkan sekian miliar dan segala macam. Tapi banyak juga yang so. Ya. Nah, bagaimana nih guru ya bisa membedakan mana investasi yang aman dan mana investasi yang merupakan jebakan Batman. Jadi sekarang ini pada saat kita sudah serba digital, serba internet, online ya, gitu, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada yang lain lah banyak ya. Kita ini sering mendapatkan tawaran yang nggak logis gitu ya. Betul. Nah, oleh karena itu saya ingin bicarakan, kalau kita mau investasi, pertama perhatikan betul. Satu, ada 2 L ya Pak, saya menyebutnya. 2 L? Ya, ada 2 L. L pertama legal. Legal. Bahwa investasi itu legal. Salah satu ciri ilegalnya adalah ada perlindungan atau ada pengawasan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Itu penting. Jadi kalau kita mau investasi, bahwa investasi itu harus di bawah pengawasan OJK. Ini sudah. Jadi ada tawaran menggiurkan seperti apapun, kalau tidak ada jaminan dari Otoritas Jasa Keuangan nih, lupakan saja. Kalau sampai kita tidak mendapatkan yang legal, udahlah buang saja. Buang, gitu ya, usah dipikirkan gitu ya. Kalau kita buka di Google misalnya, langsung ada orang dari Ciamis dalam waktu 1 bulan mendapatkan sekian ratus miliar. Sudahlah itu pasti bohong. Kita ingin kaya tapi kita tidak ingin investasi yang seperti itu. L kedua Pak Agus. L kedua itu adalah logis. Saya mengambil contoh begini. Kalau ada penawaran yang mengatasnamakan investasi, kemudian menjanjikan keuntungan 10%. Itu nggak logis, Pak. Nggak logis ya? Karena bunga bank, ya, suku bunga bank itu ya sekarang ini berkisar antara 3,5, paling banyak 4 ya. Itu dia, gitu. Di tempat lain bisa jadi kalau lebih tinggi ya tidak akan
lebih dari 10%. Jadi kalau menawarkan kalau lebih ada penawaran 10%, pasti tidak logis ya, itu Bu, ya? menurut saya tidak logis. Oke. Ya, tidak logis. Nah, kalau tidak logis, ini juga coret Pak dari Iya. dari keinginan kita. Nah, setelah logis tentu kita harus cari yang aman. Oke. Penghasilan kita itu nggak banyak kok. Kalau kita ini spekulasi, nah, tentu nanti akan jadi masalah. Iya. Karena itu saran saya, misalnya kita menaruh duit kita, Iya. berapapun ya Berapapun, investasi kita itu di SBN, surat berharga negara. Surat berharga negara. Nah, surat berharga negara itu apa namanya, bunganya ya bagi hasilnya itu bagus. Iya. Karena bisa sampai angka 6,5% misalnya gitu ya. Deposito kita sekarang dibuat 3-3,5%, kecil, ya, betul. belum pajaknya. Iya. Tapi kalau kita di SBN. SBN gitu ya, SD dari SD 2 tahun, SD 4 tahun itu bisa 6,2, 6,5. Silahkan, Iya. aman. Kalau ada masalah ditanggung oleh pemerintah. Oke. SBN. Aman, legal, dan logis. Iya, ini hanya perlu waktu. Betul, harus sabar. Ya, karena ini tidak liquid. Iya. Jadi paling cepat dana tersimpan 2 tahun. Iya. Ya, kecuali nanti tahun kedua kita bisa jual di pasar sekunder gitu ya. Oke. Ya. Tetapi kalau kemudian kita ingin dana yang lebih liquid, saran saya pilihlah yang aman tetapi juga bagi hasilnya cukup bagus, itu di reksadana. Reksadana itu ada macam-macam, ada reksadana pasar uang, ada reksadana campuran, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana saham gitu ya. Silahkan untuk teman-teman guru pilih yang reksadana pasar uang. Karena reksadana pasar uang itu pasti nambah, Iya. walaupun tidak sebesar kalau kita spekulasi di saham, Iya. tetapi pasti nambah. Pasti Itu nambah, ya. Sekitar ya 4-5% per bulan, hitungnya 1 tahun gitu ya. Iya. Kemudian dibagi setahun sekian, 4-5% bagi per bulan karena pendapatan yang per bulan. Dan kalau dibutuhkan sewaktu-waktu, reksadana pasar uang itu bisa kita cairkan. Bisa diambil. Iya, bisa diambil setiap saja. Ngambilnya berapapun bisa. Kita ngambil keuntungannya saja. Boleh. Atau kita mau mengambil termasuk pokoknya sesuai kebutuhan kita. Iya. Dan biasanya kalau kita jual sekarang itu 2-3 hari berikutnya sudah cair. Jadi artinya ini liquid. Oke. Kalau deposito itu kan 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan Betul. nggak liquid. Belum lagi nanti pajaknya 20%. Oke. Reksadana pasar uang nggak dikenai pajak, Pak. Wow. Karena pendapatan dari reksadana itu bukan objek pajak. Ya, saya kira ini perlu dipikirkan. Lalu yang berikutnya, Pak, ini teman-teman kalau sudah syukur, kalau belum coba saya sarankan Ya. nyicil emas digital. Oh, emas digital. Emas Ya. digital. Saya mengambil contoh saya, Pak. Ya. Jadi saya di salah satu platform mobile banking saya, setiap saya belanja berapapun saya belanja, duit saya itu kepotong Rp15.000 untuk bayar emas, Pak. 15.000. Ya, Rp15.000. Jadi Ya. kalau misalnya saya belanja online Oke. gitu ya, beli apalah makanan, saya sering salak Bali gitu ya. Salak Bali harganya 1 kilo misalnya 25.000. Ya. Saya beli 1 kilo, Ya. duit saya berkurang 35.000. Karena yang 10.000 saya belikan emas. Otomatis, Oh. Pak. Ya, otomatis gitu. Nggak terasa kalau kita sehari itu belanja berkali-kali, ya berarti 15.000 kali sekian Iya, kali kita belanja. secara akumulatif. Ya, dan kita tidak terasa. Itu bisa diatur, Pak. Hmm. Satu kali transaksi bisa 5.000, satu kali Emas transaksi digital, ya? 10.000. Iya, emas digital gitu. Kita nggak pegang emasnya tapi digital. Secara di situ. digital. Ya, ini saya kira juga hal yang bisa kita mulai. Itu juga termasuk 2L tadi ya? iya, legal dan logis. Legal dan logis, betul, Oke. Pak. Ya, ya, itu, Pak. Ya. Menarik sekali Pak Aji ya. Saya sarankan pada para guru seluruh Indonesia, apalagi yang masih muda ya Pak ya, punya banyak kesempatan. Kita tidak hanya tergantung kepada penghasilan tetap kita, tetapi kita bisa menambah penghasilan dengan cara-cara yang legal dan Betul. logis. Ya. Nih, Pak Aji, Mm. kalau modalnya terbatas banget nih Pak, ya,
karena kebutuhan pokok saja sudah mepet. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu nih Pak Haji ini? Bagus, investasi itu tidak selalu dalam bentuk real. Oke. Tetapi kita belajar, kita sekolah, itu adalah investasi. Investasi. Kalau kita belum bisa membeli SBN karena duit kita mepet gitu ya, namanya guru honorer 1 bulan berapa, habislah 1 bulan. Kita belum bisa nyicil emas, kita belum bisa nyimpen duit dalam bentuk reksadana. Belajar Pak. Jadi kita bisa belajar, kita bisa baca-baca buku, kita bicara literasi bagaimana supaya kita bisa mendapatkan uang, bisa mendapatkan tambahan pendapatan. Karena pada prinsipnya setiap orang itu dianugerahi oleh Allah itu dengan kebisaannya masing-masing. Itu yang gitu disebut ya. potensi itu. Betul. Kita harus tahu diri kita ini siapa. Oke. Oh sekarang ini mau tahu diri kita siapa itu kita bisa tanya ke AI gitu ya. Agus ini bisa apa sih gitu. Itu kan ada banyak ya. Bahkan sejak awal begitu kita buka aplikasi platform tertentu, profil Anda gitu ya, sudah kita buka. Nah, itu sebetulnya akhirnya kita bisa tahu diri kita itu seperti apa. Orang lain bisa nyanyi, masuk YouTube, dapat endorse, tapi kita para guru kan punya kebisaan masing-masing. Yang sebenarnya tidak dikuasai kompetensi itu oleh orang lain sebenarnya. Iya, tidak dikuasai oleh orang lain dan kemungkinan tidak dirasakan sendiri oleh yang bersangkutan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Jadi kalau kita belum punya uang untuk investasi, ya marilah kita mulai belajar, mulai memahami diri sendiri sehingga nanti kita akan bisa mengetahui keahlian kita itu seperti apa dan keahlian itu adalah sumber pendapatan gitu Pak ya. Betul. Pak Haji, saya sempat melihat ya, ada sebuah konten itu dibuat oleh guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris, jago bahasa Inggris, buat konten dia kursus secara gratis Pak. Tapi karena kursusnya menarik, akhirnya kan followersnya banyak. Muncullah iklan di situ. Sehingga dia punya penghasilan dari kursus gratis karena diikuti oleh banyak orang. Itu mungkin salah satu contohnya. Iya, itu contoh real Pak. Yang saya maksud juga seperti guru matematika juga bisa. Iya. Guru bahasa Indonesia juga bisa. Jadi sebenarnya semuanya bisa ya. Bisa ya, tidak hanya guru-guru yang di kelas, yang di luar kelas seperti guru olahraga. Kalau dia punya kemampuan tertentu, ini bisa ditunjukkan lewat. Malah Pak Agus, saya ingin sharing ini. Saya itu saat ini itu punya peserta kursus saya. Jadi ada 2 orang di negeri Belanda kursus sama saya bahasa Jawa. Kursus bahasa Jawa. Itu bahasa Jawanya laku oleh orang Belanda. Bahasa Jawa saya memang bagus karena orang Jogja saya. Asli. Native speaker. Saya pernah iseng-iseng tawarkan itu Pak, tawarkan di media. Ada 2 orang dari Belanda yang kemudian mengikuti saya. Sekarang ini setiap 1 minggu itu saya bertemu dengan mereka masing-masing 2 jam. Yang satu pada hari Kamis, yang satu pada hari Sabtu. Kursus. Waktu mereka tanya, saya harus bayar berapa? Karena itu dua orang ya. Ayo berapa? Saya kan juga nggak tahu menghargai diri saya. Silahkan saja. Saya mau dihargai berapa? Mereka nggak mau. Saya nggak jadi kalau tidak ada tarifnya. Harus jelas dulu. Saya ya asal bilang tarif aja. Ternyata karena perbedaan plus yang saya sebut itu murah bagi mereka. Oke, saya ikut. Itu yang 2 orang bahasa Jawa Pak. Bahasa Jawa ya. Di Australia itu ada materi pelajaran anak-anak SMA, pelajarannya itu bahasa Indonesia. Saya punya 3 murid Pak di sana. Murid Australia. Privat Pak. Online. Bahasa Indonesia online. Iya. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Jadi udah 2 murid bahasa Jawa, ada 3 murid bahasa Indonesia. Padahal saya bukan guru bahasa Indonesia, tapi saya kan menguasai bahasa Indonesia. Dibandingkan anak-anak dari Australia tadi, saya pasti jauh lebih pintar. Karena kita orang Indonesia. Apalagi yang Belanda sama Jawa gitu ya. Nah, itu Pak, salah satu contoh untuk mengetahui bahwa kita punya kemampuan.
betul. Dan kayaknya Pak Haji, Ya. tidak ada satu orang pun yang tidak punya kemampuan. Betul, sudah dianugerahi dari sana. Ya, itulah ada anugerah bawaan Allah. lahir. Betul anugerah Allah. Kalau Pak Ki Hajar Dewantara menyebutnya kodrat. Ya, sudah Gitu kan. kodratnya. Kodratnya sudah dikasih, potensinya sudah dikasih. Betul. Tinggal kita mau nggak memanfaatkan itu Ya. sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita memahami diri kita, Betul. supaya anugerah Tuhan itu bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Itulah yang disebut apa dalam bahasa Kiai itu man arofa nafsahu Ya. faqad arofa robbahu. Barang siapa kenal dengan dirinya, dengan potensi dirinya, ya, dengan kemampuan dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya, oke, bagus ini. Pak Haji, Mm-mm. ini sebenarnya pembicaraan kita semakin menarik ya. Saya kalau mendengar penjelasan Pak Haji, ini membuka cakrawala berpikir kita, ya, bahwa sebenarnya apa yang kita miliki bisa menghasilkan uang, ya Pak Haji. Iya. Nah, Pak Haji, kita lanjut saja. Yang disampaikan Pak Haji itu kalau kata orang sekarang itu daging gitu, isinya daging gitu, ya. Ada pertanyaan menarik nih Pak dari netizen kita Iya. ini. Dari Ibu Rahmawati, Ah. seorang guru honorer Pak. Gaji saya pas-pasan, tapi lingkungan sekolah menuntut saya untuk selalu tampil prima, beli baju baru, ganti HP. Nah, bagaimana cara mengatasinya tanpa mengorbankan finansial? Ya, jadi mungkin nanti Bu Rumawati akan mengatakan, ngomong gampang Pak Haji gitu, melaksanakan enggak. Tapi paling tidak saya ingin sampaikan, kita harus punya pemahaman di diri kita sendiri. Kita harus disiplin dengan pemahaman diri sendiri itu. Bahwa begini Bu Rahmawati, gengsi itu mahal. Mahal harganya. Ya, mahal harganya, gengsi itu Iya. mahal. Tapi kalau kita bicara tentang biaya hidup, itu murah Pak. Jadi coba ini Oke. pelan-pelan kita memahami. Gengsi itu mahal, Iya. tapi biaya hidup itu murah. Iya, Kalau kita membiayai gengsi, mahal. betul. HP harus punya merek tertentu, tas harus merek branded dan seterusnya. Berubah gitu. merek. Ya, karena ini Bu Rahmawati ini Betul. perempuan gitu. Betul. Tas yang bagus, kalau berangkat ke sekolah antara tas dan sepatunya warnanya harus sama. Harus misalnya. Itu gengsi. Kalau tidak sama tidak serasi kan? Gitu. Itu gengsi, itu Ya. mahal. Tapi kalau untuk biaya Biaya hidup itu murah. Ya. Misalnya saja HP ya sebatas kita beli yang kira-kira memang Sesuai dengan kegunaannya, ya. Gunanya bisa dipakai untuk WA. materi-materi pelajaran. Bahkan HP-HP yang murah itu malah kalau dipakai selfie lebih cantik kan. Jadi itu ya harus menjadi perhatian kita. Dan kalau kita menuruti kata orang, Ya. kemudian kita bangkrut, orang itu tidak akan ikut membiayai kita. Iya. Kalau kita punya banyak utang untuk mengejar kata orang, Betul. itu orang lain nggak akan ikut nyicil dari Betul. pinjaman kita. Betul. Nah, itu harus kita sadari betul, sehingga kalau kita bangkrut itu kita bangkrut sendiri. sendiri. Orang yang komentar, Iya. pakai baju kok jelek, pakai HP kok Betul. jelek, itu nggak pernah ikut menanggung ya. Ini saya kira harus jadi perhatian kita, Bu Rahmawati, supaya tampil prima itu tidak harus mahal. Tampil prima itu sebetulnya yang paling penting adalah kalau seorang guru tampil di depan kelas dengan sangat baik, dengan Ya. kompetensi yang cukup. Itu bagus Oke. untuk Bu Rahmawati ya. Nah, satu pertanyaan lagi Pak Haji. Ya. Singkat saja dari Pak Budi ini. Mm-mm. Kalau sudah terlanjur terjerat pinjol, langkah pertama apa yang harus dilakukan kan? Ya. Jangan panik. Jangan panik. jangan panik. Namanya juga sudah terlanjur gitu Ya. ya. Namanya juga artinya jangan panik karena pada saat kita ini panik maka keputusan kita menjadi salah. Ya. Misalnya saja kita punya pinjol di satu platform karena ditagih tiap hari bahkan didatangi oleh debt kolektor ya. Maka kemudian kita pinjam lagi di pinjol yang lain untuk menutup. Betul. Nah, tentu ini akan jadi masalah karena itu namanya gali lubang tutup lubang dari pinjol yang lain. Itu bisa kita sebut dengan bunuh diri finansial. Bunuh diri finansial. Bunuh diri finansial. Ya. Jangan sampai melakukan bunuh diri finansial. Artinya begini,
punya pinjol ditagih bukan main. Ya. Kemudian kita tidak punya jalan keluar, pikiran kita bundet, itu kita ke pinjol yang lain, yang lebih dalam lagi nanti Ya, lubangnya. betul. Maka itu bunuh diri Finansial. Nggak Oke. boleh kita melakukan bunuh diri finansial. Yang harus kita lakukan adalah sebetulnya orang kena pinjol itu yang paling menjadi beban itu malu, Pak. Ya. Malu. Karena kemudian terutama yang ilegal ya, Ya. itu kemudian teman-teman sahabat-sahabat kita yang ada di kontak kita itu dikabari, ini Baskoro Aji punya utang nggak mengembaliin gitu, tolong bantu ditagihkan. Oh, kita malu, bahkan sampai ke pimpinan kita ya, kalau guru sampai kepala sekolahnya, jangan-jangan sampai kepala dinas gitu. Betul. Ini memang cara-cara pinjol terutama yang ilegal untuk bisa menagih kredit macet gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita kemudian cek pinjolnya itu legal nggak? Legal atau tidak? Ya. Kalau tidak legal? Ya, kalau itu tidak legal, artinya tidak dalam pengawasan dan izin dari OJK, laporkan. Langsung laporkan Anda. Maka nakalnya begini, kalau kita laporkan kemudian itu dibubarkan, kredit kita akan selesai. Tewas. Tapi ini bercanda gitu ya. Iya. Bercanda. Tapi laporkanlah supaya tidak ada orang lain lagi yang terkena. Gitu. Jadi OJK-nya ada nggak gitu. Kalau tidak, polisian. Jadi yang pertama jangan panik. Ya. Yang kedua cek legalitasnya. Kalau tidak legal segera lapor ke polisi. Iya. Terus ada lagi Pak? Ada lagi yang berikutnya adalah supaya kita tidak usah menanggung malu, kita komunikasikan dengan orang-orang terdekat kita, keluarga ya. Ya, dengan keluarga, anak, istri atau suami, bapak atau istri ini, ibu punya utang ke pinjol, terlanjur minta maaf ya, tapi mari beri support ke aku supaya punya rasa percaya diri kemudian bisa mengembalikan. Jadi kalau kemudian disebarkan itu orang sudah tahu atas pengakuan kita sendiri, bukan dari orang lain. Kalau di kantor ya ngomong sama kepala sekolah, ngomong sama guru-guru terdekat, aku punya pinjol. Tidak, itu akan mengurangi 50% dari beban. Betul. Beban kita, beban terutama beban mental. Kalau kita sudah berterus terang, jadi harapan saya, mari kita berterus terang, lalu baru kita akan mencari penghasilan tambahan untuk bisa mengembalikan pinjolnya tadi. Nah, penghasilan tambahan tadi sudah kita bahas di depan. Kita bisa bikin bahan ajar tadi ya, kita bisa bikin konten-konten tertentu kalau kita mau pakai itu. Tapi kita juga bisa memanfaatkan kebisaan kita sendiri. Gitu. Luar biasa Pak Haji, ya. Kita tidak terasa nih sudah di penghujung waktu nih Pak. Ya. Apa pesan pamungkas atau closing statement Bapak untuk seluruh guru di Indonesia terkait literasi finansial? Jadi kuncinya sebetulnya adalah kita jadi guru, jadi tenaga kependidikan. Bahkan bagi semua Pak, saya menyarankan dan saya juga selalu mencoba diri saya. Cobalah kita hidup sederhana dan bersahaja. Sederhana dan bersahaja. Sederhana dan bersahaja itu ternyata bisa membuat kita tentram, membuat kita ini bisa tersenyum, membuat kita ini bisa bahagia. Kalau guru dan tenaga kependidikan itu bisa tersenyum dan bahagia, maka murid itu kemudian akan senang belajar, gembira belajar. Kalau murid itu gembira belajar, datang ke sekolah pada hari Senin nggak sakit perut, karena gurunya menarik, karena gurunya penuh senyum, malah sangat ditunggu ya. Ditunggu-tunggu gitu ya. Itu kan ciri khasnya. Kalau ada guru tidak hadir, muridnya bahagia, itu berarti gurunya tidak menyenangkan. Nah, ini guru yang bahagia, guru yang sejahtera akan membawa murid yang senang, murid yang gembira. Murid yang gembira akan punya prestasi. Pembelajaran juga akan berlangsung sangat efektif. Akan semangat. Sehingga yang kita harapkan adalah guru yang tidak memikirkan tagihan besok pagi. Kalau kita ngajar, pikiran kita besok pagi ini yang buat nyicil karena ada debit kolektor datang, apa ya, maka nanti proses belajar mengajar itu orang akan kehilangan senyuman, orang kehilangan kreativitas, dan energi positif kita di kelas akan hilang. Nah, oleh karena itu tolong jangan lakukan hal-hal yang kira-kira
di luar sederhana dan bersahaja tadi. Mari kita bijak mengatur finansial kita. Mengatur finansial. Itu Pak Gus. Luar biasa sekali Pak Haji ya. Terima kasih banyak Terima kasih Pak kembali Haji, Pak Gus. Pak Kadarmanta Baskara Haji atas ilmu energi yang luar biasa, pencerahannya sangat solutif Pak Haji. Ya. Ya. Semoga Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia bisa langsung mempraktekkan tips-tips tadi. Amin. Ya. Ada yang empat kantong tadi, Ya. ada juga tadi kita 2L. baca ya 2L, ada juga kita baca tentang potensi diri kita Potensi. sehingga kita punya penghasilan tambahan, dan ketika guru punya penghasilan tambahan, guru sejahtera, maka pembelajaran akan berlangsung secara Amin. efektif. Demikian para penonton podcast PGRI yang berbahagia, podcast kita dengan Pak Haji berkaitan dengan literasi finansial, semoga bermanfaat dan kita akan bertemu kembali pada podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus. Sami-sami.